warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bersama dengan beliau berdua luar biasa pada pagi hari ini dalam podcast di channel TV Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Edisi khusus dalam rangka menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79, juga sekaligus menyambut hari ulang tahun Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar ke-47. Alhamdulillah. Terima kasih podcast pada pagi hari ini dengan judul Peran Dunia Pendidikan, Masyarakat dan Tokoh Agama Menyongsong Indonesia Emas dan sejalan dengan tema HAP Kemenak, yaitu Umat Rukun Menuju Indonesia Emas. Sudah hadir bersama saya, guru saya yang saya hormati, pendidik, sekaligus tokoh masyarakat dan tokoh agama. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Muhammad Nuril Huda, alhamdulillah bisa meluangkan waktu ke sini di sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Habis ini mau pindah kemana ya Pak? Tadi udah pesan, aku habis zuhur mau ada acara gitu, acara apa Pak? Ketemu dengan yang lain juga. Ketemu dengan yang lain sampai Jadi untuk berbicara tentang refleksi akhir tahun sekaligus untuk nyemangati agar tahun depan punya semangat lebih bagus. Masya Allah ya Pak, ini pas banget dengan tema kita. Alhamdulillah kita butuh memang wejangan untuk ubah karakter. Iya, Sekarang kan luar biasa Gen Z terutama. Gen Z kita itu haus belayan orang tua. Ya, yang butuh lagi perlu dikuatkan. Iya. Terima kasih Pak. Kemudian narasumber kita yang kedua, tuan rumahnya ini. Ya, Kepala Pelaksana Tugas Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar, Bapak Ahmad Saifuddin Zuhri SIM. Terima kasih Pak. Tadi nunggu beliau lagi rapat karena lagi tentang refleksi akhir tahun Pak. Jadi sebelum nanti menjadi definitif Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar, ternyata sudah sibuk sekali ya Pak ya. Rencana gimana Pak nanti Madrasah Karanganyar ke depannya itu? Iya. Ada apa programnya? Iya. Alhamdulillah di tutup tahun ini menjelang HAP Kemenak, persiapan HAP Kemenak, kami akan meluncurkan budaya madrasah dengan tagline melaju. Melaju itu dari mandiri, edukatif, loyal, akuntabel, juara, dan unggul. Wah, luar biasa. Tepuk tangan ini. Ini belum jadi kepala, tapi itu aja udah melaju terus ya gitu, insya Allah yang kita berdoa semua. Nanti akan kami keluarkan di rapat dinas juga di HAP Kemenak untuk ini menjadi budaya kita yang baru untuk menyongsong tahun 2025. Dan generasi masih akan datang kayak gitu. Baik, langsung saja kita berbincang santai ya bagaimana nanti kita Pak Zuli sebagai tokoh pendidikan juga sebagai Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar, sekaligus Pak Yai Nuril Huda sebagai pendidik juga, tokoh masyarakat dan tokoh agama, bagaimana perannya nanti untuk menjadikan generasi yang diharapkan kan pada tahun 2030 kita kan punya bonus demografi ya kan? Menurut statistik BPS kan gen yang paling heboh sekarang kan generasi Z ya, generasi yang hidup yang lahir tahun 95 sampai tahun 2010. Anak saya Gen Z Pak. Ya. Generasi stroberi. Ya, stroberi manis di luar tapi dalamnya aku. Apakah benar begitu? Kayak gitu generasi ini lah. Itu kan yang nanti menjadi aktor utama karena Indonesia Emas diharapkan pada tahun 2045 kita kan 1 abad. Indonesia diharapkan generasi ya itulah yang berperan kan generasi Z lah. Menurut panjenengan berdua ini menurut gimana generasi Z itu terus dikapake kayak gitu loh dengan katanya stroberi itu buah yang indah kan dilihat merah menyala menyenangkan gitu tapi dirasake ya langsung ribut Pak. Ya masing-masing generasi itu kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
pasti dijadikan generasi yang paling cocok untuk menghadapi tantangan zaman. Itu pasti. Jadi eranya Nabi Adam orangnya masih sedikit, sehingga fisiknya dibentuk yang super tinggi, umurnya panjang, kuat kan gitu kan ya. Terus kemudian dari generasi ke generasi kita harus yakin bahwa adalah generasi terbaik pada zamannya. Begitu juga dengan generasi yang biasa disebut dengan generasi Z atau generasi Z, itu terserah mau pakai istilah apa atau istilah strawberry. Tapi harus kita yakin bahwa itu adalah generasi terbaik pada zamannya. Sehingga dalam pendidikan pun kita juga harus memperhatikan yang dulu oleh beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sang gerbang ilmunya Kanjeng Nabi, itu menyebut bahwa anakmu bukan anakmu, tapi adalah anak zaman. Jadi didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, jangan seperti zamanmu dididik. Artinya terus ada pembaruan, inovasi yang disesuaikan dengan tantangan zamannya, termasuk untuk generasi Z. Jadi kita harus yakin itu adalah generasi terbaik. Kalau sampai kita tidak yakin generasi yang sekarang itu generasi terbaik, itu artinya kita sendirilah yang tidak mau digantikan. Iya Pak ya. Jadi ini harus jadi porsi ini arah mendok. Terus kebacanya duri udah kayak gitu. Mungkin kita kadang kita mendoktrin anak kita itu udah bodoh aku, padahal kan aku ya terbaik di zamannya. Jadi setiap zaman ada generasinya, setiap generasi ada zamannya. Gitu, ini luar biasa. Jadi kita harus semuanya berarti harus positif thinking. Positif thinking memandang generasi yang dianggap sekarang juga yang memang semua tetap ada positif, ada sih artinya sih tetap generasi generasi kita pun juga. Jadi kayaknya yang paling senior ini generasi X atau semua generasi X. Generasi X. Ini sebentar lagi 2024 kita 2025 ya. Kita ini di penghujungan 2024. Pak. Besok 21. Alhamdulillah. Kemudian gimana menurut dari kacamata Pak Juli sebagai pendidik juga sebagai kepala PLT di masa tengahnya tentang Gen Z? Memang secara qadarullah kita itu melalui masa-masa dan periode tertentu yang itu mempunyai ciri khas. Tentunya segala generasi itu punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita melihat dari generasi kita, lihat sekarang ini kok lemah gitu. Ya. Di luarnya bagus tapi di dalamnya rapuh. Akan tetapi kalau kita tilik pada generasi yang saat ini, generasi Z ini, memang generasi yang adaptif dengan perubahan. Ya, adaptif dengan perubahan. Artinya karena perubahan yang dilalui itu begitu cepat, sehingga mereka ini berusaha berlomba-lomba untuk cepat menangkap perubahan. Namun demikian, ternyata yang bisa mengadaptif itu juga tidak terlalu banyak, walaupun itu adalah resiko perkembangan zaman ya. Jadi ada yang masih sangat tergantung dengan gadget, hidupnya hanya dengan gadget, tidak melakukan aktivitas fisik, ya, memiliki kecenderungan mager di rumah, pakai HP, ya. Tetapi mereka punya kemudahan yang bisa mereka lalui, seperti itu, seperti membuat konten, kemudian jualan online, yang itu kita bisa kerjakan dari rumah. Dan bahkan sampai saat ini pekerjaan itu walaupun bekerja perusahaannya di Jerman, tapi dikerjakan di rumah di Indonesia. Ini bisa dikerjakan dan bisa dilalui. Nah, ini kan salah satu masa di mana generasi Z ini memang memiliki keunggulan tersendiri dibanding mungkin zamannya kita. Seperti itu. Jadi kan generasi Z
itu kan generasi yang benar-benar melek internet ya. Iya. Paribasan like share langsung di HP. Bahkan ada nih orang bapak di ini ada di HP. Jadi ada juga gitu. Ada direkam kayak. Ini kan juga ada satu sisi benar sama kata Mbak Zuli tadi bahwa karena melek informasi, ya kan. Jadi mereka adaptif terhadap apa-apa kan saiki. Jadi saya tanya juga peran guru gimana nih semua ini Mbak Google, tanya yang Mbak Google terus peran guru itu ada di mana sekarang kayak gitu deh. Semuanya bisa dari informasi di sosial media ya. Jadi kan anak Gen Z itu yang sangat melek teknologi. Satu sisi itu bagus, tapi satu sisi kan akhirnya ada benar tadi satu generasi itu ada zamannya. Tapi ada nilai positif dan negatifnya. Nah, sekarang menurut Bapak Panjenengan, berarti gimana sekarang dengan pesatnya teknologi yang sekarang ini, di mana informasi mudah banget diakses. Dan peran guru itu ada di mana Pak? Nah, saya juga guru ya. Terus bisa diganti karo kabeh informasi kabeh iso nulis, kabeh maca langsung nonton OPL. Saiki akhirnya urusan golek guru les kan, langsung aja kan Google. Oke, jawabannya langsung dulu kan. Oh, enggak berarti. Ya. Peran guru. Untuk gerakan yang ada di Gen Z ini ya, itu peran guru masuk sangat penting ya. Karena bagaimanapun juga ketika media sosial, media informasi melalui internet dan lain sebagainya itu sedemikian mudah diakses, tapi kita harus tahu bahwa itu tanpa filter apapun, batasan umur apapun juga tidak ada, kemudian yang sesuai dengan tingkat kematangan berpikir, kematangan hati masing-masing juga tidak ada. Ya, semuanya tersaji serba bebas. Serba bebas. Kalau sampai terjadi kemudian orang itu lebih mengandalkan gadgetnya untuk belajar, ini kita khawatirkan nanti ada lompatan-lompatan yang terlalu lebar. Kalau lompat terlalu lebar, maka risikonya akan mudah jatuh. Terlalu tinggi, rancang-rancang. Ya. Berbeda ketika pembelajarannya secara urut, tahapannya tahapan yang jelas. Itu sangat berbeda. Nah, kemudian bagaimana dengan peran gurunya, atau termasuk orang tua juga ya. Sekalipun saat ini peran orang tua menjadi sangat minim karena kebijakan jam sekolah dan jam ya, kita juga kena dampak ini yang TPA itu loh Pak. Interaksi antara anak dengan orang tua ketika di rumah sudah sama-sama capeknya sehingga emosinya bisa jadi tidak terjaga. Begitu juga guru-guru yang kelihatannya luar biasa di sekolahnya masing-masing, tapi ketika di rumah sudah capeknya sebenarnya anaknya sudah luar biasa. Ini PR juga ya. Itu menjadi satu tantangan tersendiri. Tapi yang pasti guru maupun orang tua sebagai guru ya, itu tidak kehilangan peluang untuk tetap mengawal anak-anaknya, karena ilmu pengetahuan maupun peningkatan keterampilan yang didapat dari internet ataupun media-media yang lain itu diterima tanpa pengawalan perilaku akhlak. Jadi guru kalau hanya sekedar fokus pada transfer of learning yang biasa disebut sebagai, kalau saya lebih suka penularan keilmuan. Kalau saya punya sesuatu saya transferkan, berarti punya saya bilang. Itu saya tidak mau seperti itu. Saya lebih suka pakai istilah penularan kepintaran, penularan pengetahuan. Nah, satu sisi guru itu sebagai aktor untuk menularkan ilmunya, tapi juga sisi yang lain yang tidak bisa didapatkan dari Google, dari internet adalah penularan akhlak baiknya. Ini tidak didapat. Orang bisa pintar melalui internet, tapi tidak bisa berperilaku baik. Kalau hanya
mengandalkan internet, karena di internet tidak ada istilahnya ungguh-ungguh bagaimana bicara dengan yang orang tua, bagaimana untuk menjaga hati orang lain, tidak ada sama sekali. Jadi ini dimiliki oleh guru. Jadi kalau guru memang hanya fokus mencari uang dengan cara transfer ilmu tadi, ya siap-siap saja tersingkir karena Google lebih pintar. Guru tetap ini. Dan luar biasanya untuk di lingkungan kami di Nahdlatul Ulama itu kan lembaga pendidikan yang paling tua yang dimiliki oleh negara ini, itu kan berupa pesantren. Pesantren itu simbol utamanya ada pada sang kiai, dan sang kiai ini tidak hanya sekedar mengajari tentang ilmunya, tapi juga mengawal tentang praktek kesehariannya, dan figur sang kiai secara utuh bisa dijadikan teladan bagi santri-santri. Ini tidak didapatkan di sekolah. Ini PR gimana nanti saya transfer ini? Bagaimana transfer ini? Kenapa ya? Gimana? Ini figur sentralnya sebagai teladan perilaku keseharian ini tidak dapat tidak ditemukan di sekolah, tapi di pesantren ada. Dan yang luar biasa di pesantren itu adalah kerelaan dari para kiainya untuk ihtimalul hada. Jadi untuk menanggung repotnya untuk kemuliaan kesuksesan dalam bentuk bagaimana mengawal perilakunya dalam termasuk doa-doa khususnya. Tetap ya, di pesantren. Dan sekarang alhamdulillah saya mendengar bahwa Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar 1 ini ya, ini sudah mulai membuka boarding ya. Mudah-mudahan itu jadi cikal bakal untuk serius ada satu upaya real bahwa guru-gurunya harus bisa transfer perilaku karakter baik tadi, sekaligus tidak hanya sekedar mengajarkan itu, tapi juga mau nirakati lah bahasa kita, nirakati pada murid-muridnya agar mendapatkan ilmu yang manfaat di masa depan yang lebih bagus lagi. Mohon maaf ya. Jadi aduh loh Pak, kalau dengar suara Mas Bian itu ketika ngobrol kayak gini selama ini kita tidak temukan di sekolah-sekolah mana. Saya sebut sekolah gitu. Sekalipun beberapa madrasah juga sama. Itu gini. Kita menuju menjadi menghadapi anak yang dalam tanda kutip butuh pendampingan khusus perilaku. Itu untuk penuturan, nasihat dalam bentuk lesan atau sekedar punishment, itu pasti semua dilakukan. Tapi doa kawalan yang diiringi dengan mujahadah khusus nirakati anak ini di sekolah sangat kurang. Kalau toh ada, saya kepengen tahu ya, agar sekolah-sekolah yang lain bisa berguru di sekolah itu ya. Jadi bagaimana nirakati anak bareng-bareng, karena selama ini yang saya tahu dulu ketika masih ada ujian nasional, ada UN itu kan. Itu benar-benar loh Pak, ada mujahadah. Iya. Saya ikut tahu. Itu kan tujuannya jelas, mujahadah agar nilainya baik, bukan perilakunya baik, bukan nasibnya baik, kan gitu kan. Nah, yang dilakukan oleh para kiai di pesantren, ketika jam mengajar ya tetap mengajar, ketika malam sang kiai bangun malam kemudian sholat malam, tidak lupa nafseni murid-murid atau santri-santri yang butuh pendampingan khusus ini. Mereka sebut dalam doanya. Nah, ini kalau guru yang lakukan itu, tapi doanya doa muka-muka dan pindah lah, ini masalah. Ini masalah kan gitu kan. Jadi padahal bagaimanapun juga ini adalah generasi penerus kita. Kalau sampai yang demikian tidak ditangani secara serius, nah kita harus tahu bahwa penularan ilmu, penularan kebiasaan itu lebih cepat menularnya kebiasaan yang tidak baik daripada kebiasaan yang baik. Nah ini harus diwaspadai kan gitu. Sehingga kalau kemudian anak-anak bermasalah kemudian sang guru atau sivitas akademika itu lebih mendorong atau mendoakan anak itu agar keluar. Terus siapa lagi yang akan mau
menjaga. Kalau sang guru saja sudah tidak Tidak sanggup lah. bersedia untuk mengarahkan, membimbing, sekaligus memberikan keteladanan yang baik pada generasi penerus kita. Bagaimanapun juga mereka adalah generasi penerus kita. Dan mereka mau jadi apa sangat tergantung pada para guru-guru. Jadi jangan salahkan mereka seperti stroberi yang kelihatannya menarik tapi sangat lembek. Itu hasil didikan kita. Jadi kalau kita salahkan kita yang kemudian istilahnya tidak mau update, ya, menyesuaikan dalam pola pendidikan maupun pembelajarannya. Jadi maaf dari kedalaman biasa. Ya inilah kayak kita baru ya kan dengerin ya Allah luar biasa emang Mbak kita dulu itu menghasilkan yang berilmu dan juga berakhlak. Intinya ada di sini. Jadi poinnya ini kita kehilangan bukannya kehilangan ya generasi Z ini kan istimewa ya kan, maka perlakuannya juga kita ya sesuai zamannya harus istimewakan juga karena tadi benar apa kata Pak Kiai bahwa ya ini generasi kita karena nanti aktor utamanya kan generasi Z di Indonesia Emas 2045 yang diharapkan bahwa lah inilah yang perlu kita garap kayak gitu ya. Tadi menurut Pak Yai bahwa memang iroh di pesantren bagi saya yang pernah mondok itu memang beda banget Pak. Bagaimana kita takdimnya terhadap guru ya Allah kita saling begitu kiainya lewat aja kita nunduk itu kan sekarang di sekolah pernah ada tahun penanaman berapa itu Pak Ibu? Kalau sekarang udah generasi kita semua ini ya. mungkin set generasi SD. oh ya tahun 80 Guru hadir datang. Pasti anak-anak berebut untuk nuntun ke sepeda. Umar banget. Tasnya. Kalau sekarang kan enggak. Ada yang oh ya motornya di sana, oke nanti saya kembali. Enak ya. Ini bermasalah kan begitu ya. Bisa jadi memang harus ada inovasi dalam hal dalam pendidikannya, ya, strateginya maupun pilihan-pilihan yang lain memang harus ada menyesuaikan dengan tantangan zaman, menyesuaikan dengan anak didik yang kita punya. Sekali lagi semuanya harus kita dasari kasih sayang kita pada anak didik kita. Kalau toh terpaksa kita harus memarahi itu juga harus dilandasi dengan cinta. Jangan sampai kita mengarahkan anak didik dalam kondisi itu karena didasari rasa marah, jengkel. Karena bagaimanapun juga guru yang dipasrai oleh wali murid itu sebagai mengganti orang tua dalam hal ini. Hingga kalau sampai sang guru marah, saya khawatir marahnya sang guru diikuti oleh kemarahan Tuhan. Aduh, yang perlu kita ini Pak informasi juga kita sebagai seorang guru. Ya kan? Jadi guru tetap perannya di era ini sangat penting karena kita ngawal jadi filter. Tetap nyontoh Google nggak bisa nyontohin bagaimana kita berakhlak mulia dan sebagainya. Tetap kita harus ketemu kayak gitu loh. Sekarang yang saya tanya Pak Zuri sebagai sekarang kepala suku ya kan di satu Karanganyar kan alhamdulillah di MAN satu Karanganyar ini Pak kita punya 3 unggulan sebagai madrasah aliyah yang unggul di bidang keterampilan ya ini juga hasil dari keterampilan dan sama Pak Iwan sebagai ini gurunya kemudian tadi Pak Naso kemudian ada unggulan juga riset madrasah riset dan yang terakhir itu ada boarding. Alhamdulillah kita sudah berjalan 1 tahun. Ya moga-moga nanti yang tadi diceritakan oleh Pak Nuril tadi bahwa hero bagaimana di pesantren itu bisa kita mulai bibitnya di boarding. Nah menurut Pak Zuli sendiri gimana nih? Man ini mau dibawa kemana untuk menyiapkan generasi emas 2045? Nah bisa nggak? Ya. Sebagaimana Bapak Yai mendikan bahwa peran guru ini tidak bisa dipisahkan. Artinya kita itu kanlah yang menjadikan anak itu bijak. Nah, dalam bijak itu kan pasti ada akhlak dan adabnya di dalam menerapkan semua keilmuan. Maka peran seorang guru ini memang tidak bisa tergantikan. Kalau masalah nggarap soal, memecahkan masalah, di Mbak Google-nya ada. Tetapi untuk menjadi bijak menyikapi fenomena yang ada di dalam masyarakat kan
Mbah Google nggak bisa untuk jawab. Nah, maka kami tegaskan kembali bahwa peran seorang guru itu memang penting. Maka dari itu kami selaku penanggung jawab dari madrasah, selain kami mencanangkan budaya madrasah melaju, kami juga akan melayangkan kebiasaan baru siswa madrasah, yang antara lain dengan penguatan ibadah, sholat 5 waktu. Nah, ini walaupun dulu sudah ada, tetapi ini perlu dikuatkan lagi sebagai ini loh budaya kita. Kemudian bagaimana berbakti kepada orang tua dan guru, kemudian tertib di dalam belajar, kemudian senantiasa belajar dan mengerjakan tugas, juga termasuk bagaimana kebijakan Pak Menteri Pendidikan terkait walaupun sama ini makan makanan bergizi dan tidur lebih Dijami ya? Iya. Kayak di Jepang nanti. Iya betul. Karena apa? Supaya fenomena kegiatan siswa ini bisa terukur, tidak punya kecenderungan melampiaskan segala aktivitas hanya di gadget saja, sehingga anak-anak ini lupa bahwa dia punya tanggung jawab sosial, punya tanggung jawab agama, ya. Sehingga agamanya ya sing dingerteni cuma itu saja, ngewangi orang tua enggak belas, ya. Esok-esok melak moto HP, enggak ada kepedulian kepada orang tua. Nah, hal ini yang kemudian perlu kita kuatkan lagi, perlu kita ingatkan lagi sebagai budaya siswa madrasah. Kemudian terkait tadi dengan bagaimana yang namanya pendidikan itu ya kudu getih dan lahir batin. Ya, lahir batin itu ya harus betul-betul memperjuangkan ya karo mendoakan. Nah, maka di sela-sela waktu kami harap kepada semua sivitas akademik MAN 1 Karanganyar meluangkan waktu senantiasa mendoakan, yo ndongake kancane, yo ndongake murid-murid seperti itu. Ya. Karena sebenarnya kalau kita itu roh kita itu mendoakan, maka sebenarnya ada komunikasi antara kita dengan siswa. Secara batiniahnya, spiritualnya. Nah, insya Allah nanti anak itu akan cenderung lebih lembut hatinya. Dikandani juga gampang. Karena apa? Kita sudah mendoakan dulu. Tapi kalau ini kepedulian spiritual ini tidak terjaga, tidak ada, maka ya jangan salahkan anak ini dikandani sulit, merengkal, melawan. Ini butuh keteladanan dari kita. Nah, maka butuh dari guru-guru tenaga pendidikan MAN 1 Karanganyar ini untuk menguatkan ibadahnya dan menjadi figur gitu, dapat dicontoh, yang bisa dicontoh, tidak hanya sekedar memberi contoh, ya, bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan contoh. Catat. Dijadikan contoh. Soalnya mau nusu-nusu merintah begini-begini, tapi guru juga harus bisa menepati diri ketika ada kebijakan, ada aturan, itu juga harus bisa melaksanakan. Jangan siswa angel ditoto kandhanane angel, tapi guru ditoto yo angel, diarahkan angel. Nah, ini karena harapan kami itu ketika ada pengarahan pembinaan ini menyiapkan seluruh tenaga pendidikan MAN 1 Karanganyar itu untuk bisa dicontoh, bisa jadi panutan. Tidak hanya marah-marah di kelas. Ya, marah-marah di kelas itu biasanya jadi pekerjaan yang salah sasaran. Saya sebagai guru juga sama ya. Bisa gitu Pak. Jadi murid juga pernah punya pengalaman salah sasaran seperti itu. Satu kelas, waktu dulu kan masih 40 orang ya. Ya, sampai 50 loh dulu tuh. 50, oke. Terus sebagian besar terlambat.
belum hadir, gurunya akan merasa tersinggung, marah kan gitu. Siapa yang dimarahi? Justru yang tidak terlambat. Karena kita nggak bisa gitu ya Pak ya. Ini kan mas tanpa disadari kan, sehingga yang tidak terlambat mas kipinya tuh gitu. Padahal yang terlambat cuma 2. Yang terlambat justru tidak dimarahi, sementara yang tidak terlambat yang harus dipaksa untuk mendengarkan marahnya sang guru. Ini kan biasa. Tapi ada hal yang satu yang saya ingat ya. Satu pengalaman ketika saya terjun di masyarakat. Jadi kan masalah disebut juga oleh kepala tadi ya, itu ada anak-anak yang hatinya keras, kandani angel gitu kan. Saya dulu ketika awal-awal terjun masyarakat, saya dari pesantren, ngadepi masyarakat, udah dakwah sedemikian lama dan ditelaten gitu. Tapi ternyata yang terlihat ada perubahan membaik itu tidak sesuai harapan dari sisi jumlah. Akhirnya saya sempatkan untuk sowan kembali ke kiai saya, ke guru saya. Saya matur bahwa butuh rasa lah ya. Kaya ini pripun nih, warga kula niki kok atos banget tadi nih berdijaken apa kok angel banget. Tapi jawaban Mbah Yai itu justru di luar dugaan saya. Justru saat itu kemudian beliau langsung duding saya, sing dadeke atose tanggamu ya lambemu. Kalau durung-durung wis mbok arani atos atine lha nalikane wis diadepi kamu ya bisa kalatine atos dening pengira. Coba saiki wargamu tahu mbok tirakati opo. Nah, ini kemudian saya menjadi seperti tertampar dan ternyata saya dulu istilahnya menekuni menghadapi masyarakat yang ada di sekitar saya. Begitu juga di sekolahnya. Kita pangapunten, kula jenengan sing model-model kula yakin itu ada peran besar dari orang tua yang belum dirakati. Entah itu dengan puasa, ada hari-hari tertentu untuk mendoakan anak-anaknya, entah itu bersedekah untuk istilahnya sebagai wasilah ya, sebagai wasilah sebagai wasilah untuk doa agar anak-anaknya sukses. Dibarengke dengan hari lahirnya atau ketonnya itu. Ya, saya tidak akan bahas tentang boleh atau tidaknya, tapi sedekah sebagai wasilah itu kan doa kan tetap boleh kan. Nah, itu jadinya seperti inilah. Kemudian pertanyaannya, kita sudah menirakati apa untuk anak-anak kita? Aduh, banget Pak itu buat kita. Begitu juga dengan mereka-mereka yang nyembang ya, untuk anak-anak kita yang butuh perhatian khusus, yang tadi disebut antinatos itu, pertanyaannya juga sama. Kembali ke kita. Sudah ditirakati apa itu oleh orang tuanya maupun guru-gurunya. Nah, bisa jadi kalau masalah tahapan-tahapan normatif yang akan dilakukan di sekolah, di madrasah, saya yakin sudah dilakukan. Karena di sekolah punya perangkat itu semua. Ada BK, ada wali kelas, ada lengkaplah di sini. Ada tahapan-tahapan yang sama. Ya. Tapi sisi lain yang menjadi penggerak hati yang semuanya didasari rasa cinta. Ya. Rasa cinta. Mazhab cinta ini mahabbah. Memperjuangkan nasib baik. Nasib baik ini kan yang punya hak prerogatif kan Allah. Manusia bisa hanya berusaha. Madrasah aliyah ini kan juga salah satu sarana untuk mendapatkan nasib baik. Tapi sekali lagi kan tidak ada jurusan nasib baik. Jurusan nasib baiknya tidak ada kan. Yang penting tetap harus dimintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang pemegang nasib. Nah, mungkin ini titik temunya ada di sini ini. Jadi nanti jadi tambahan buat kita bahwa ikhtiar kita. Kalau ikhtiar secara tadi yang dikatakan oleh Pak E bahwa DPK apa semua proses sudah. Tapi mungkin ini jadi catatan kita bagaimana kita mengikhtiari anak benar-benar nirakati bahwa nasib itu kan memang Allah, tapi kita berusaha untuk menjadikan yang terbaik gitu kan Pak. Iya. Sekali lagi itu tadi. Gitu. Kembali di beberapa sekolah, karena saya juga punya pengalaman mengajar di beberapa sekolah ya. Itu pemanggilan anak yang perlu bimbingan khusus oleh BK maupun rata-rata itu didasari dengan
rasa jengkel. Awalnya saru ya otomatis. Jadi masalah kan ini. Berarti Tidak sama dengan karep itu tadi. Tapi yang didasari rasa cinta ini, kasihan anak saya kalau berkepanjangan seperti ini. Nah ini kan bagus. Tindakannya sama, tetap dipanggil, dibina kan gitu. tapi caranya dengan Yang mendasari hatinya adalah rasa cinta agar anak ini mendapatkan kemuliaan, keberuntungan di masa depannya, bukan karena rasa jengkel. Ragam tak kandang tak kandang. Nah ini kan marah itu. Bukan Iya. bisa jadi tindakannya sama, tapi yang mendasar dan bahasa getaran cinta ini sudah bertangkap luar biasa. Jadi ini mungkin benar juga apa yang dikatakan oleh Pak Khairul, kepala apa yang koordinasi BK ya, bahwa marah-marah nggak ngerti anak ini dari rumah itu bawa masalah kan kadang-kadang bawa masalah dari rumah terus yang gini tambah masalah kayak gitu, jadi nggak nyelesain masalah kan akhirnya jadi masalah meleng Masalahnya juga sama, punya potensi yang sama pula. iya betul, Gurunya dari rumah juga masalah. akhirnya mas orang nyelesain masalah malah bikin masalah lagi. Ini memang benar-benar jadi guru itu luar biasa, tetap berperan di era Gen Z walaupun di informasi yang semakin gampang dicari di Google, tetap peran guru itu untuk mengawal, terutama bagaimana kita butuh benar figur-figur yang bisa membentengi dari aktivitas sosmed mereka kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah nanti di MAN ini juga sudah ada boardingnya ini yang mungkin bisa jadi pagernya awal, nanti mungkin embrionya di situ, atau monggo nanti Pak Yuri bagaimana mengembangkan. Dan ini terutama juga nih dari keterampilan, ya kan, keterampilan ini anak-anak dibutuhkan toh Pak. Kalau ini bukan, apalagi era 2045 yang Gen Z ini kan orang gelem makhluk kayak kita ini kerja esok mulai sore. Anak-anak Gen Z itu kan ya, anak-anak Sudah yang tidak modalnya. gitu. Jadi dia pertanyaan kepada Gen Z itu, kowe sok men ora kowe sok men dadi apa enggak, tapi kowe sesuk iso ngopo kayak gitu kan. Jadi bisa gitu Pak. Jadi bisa mengerjakan sesuatu dalam, kata Pak Juli tadi kan, iso ngerjake, oh iya iso ngecat, iso kerjaan yang kono, kita bisa di rumah, semua bisa dikerjakan dalam satu waktu. Lah ini kan juga permasalahan ada di sini kan, butuh keahlian ya, keahlian di bidang apapun juga, tapi kan juga butuh karakter ya. Karakter ini kan yang perlu dibangun oleh kita. Nah, madrasah aliyah ini kan punya keterampilan. Nah, keterampilannya ini mau dibawa kemana? Ya, ada program apa tadi, melaju juga kan. Melaju itu apa, ada kerjasama mungkin untuk mengembangkan biar anak-anak ini di MAN ini dia punya kualitas di bidang akademik atau di keterampilan, tapi juga dia punya karakter yang kuat. Itu pripun, atau mungkin ada BKK atau apa gitu. Ini kan bukti loh. Itu tuh Pak, nanti 2024 ini kayak Gen Z ini kan generasi yang bahkan kemarin kita viral kan, banyak Gen Z yang diputus kerja. Karena kan memang mereka nggak tahan kayak kita yang kayak gini. Itu gimana kalau di MAN sendiri? Fenomena saat ini adalah, kalau penjenengan amati, banyak perusahaan-perusahaan besar itu yang mengalami kolaps. Ford berapa ribu, KFC, McD berapa ribu karyawannya dipecat, ya diberhentikan, di PHK. Tetapi di sisi lain, berapa banyak perusahaan-perusahaan baru kecil-kecil ini tumbuh, startup malah banyak ini. Iya. Faktor apa sekarang ini yang kemudian kenapa perusahaan-perusahaan besar itu banyak kolaps? Antara lain salah satu faktornya adalah bahwa perusahaan besar itu kesulitan untuk melakukan pivot, mau mengubah arah kebijakannya itu sulit. Nah, maka tetapi kalau perusahaan-perusahaan kecil ini kan gampang, ini mengeluarkan produk besok ganti lagi, muncul baru lagi, skalanya cukup kecil-kecil tetapi sering mengalami perubahan, melakukan inovasi. Tapi kalau perusahaan besar kan yang dibikin pasti skalanya besar juga. Jadi kalau ada perubahan mode seperti itu, susah. Mode itu aja. Maka yang dirubah kan mencakup banyak hal. Mesinnya harus banyak, alatnya banyak,
olahraganya banyak, pemasarannya juga sudah banyak dan lebih sering. Nah inilah menjadi kendala-kendala kenapa perusahaan-perusahaan besar itu, ya itu tadi kesulitan untuk beradaptasi Beradaptasi, kondisi. Maka dari segi pengembangan keberusahaan di madrasah ini adalah kami menyiapkan beberapa gerakan, antara lain dengan kita akan menjadi afiliator, memacu siswa peserta didik keterampilan ini untuk menjadi afiliator. Yang di afiliatori apa? Karena kita ini keterampilan kan bikin produk nih. Ya, produk kita bikin marketplace untuk madrasah. Yang dibikin di siswa keterampilan ini nanti akan dijual di marketplace-nya madrasah. Nah, yang jual siapa? Semua, baik guru, tenaga kependidikan, juga siswa itu bisa menjualkan dengan melalui menjadi afiliator itu tadi. Nah, akhirnya apa? Kalau siswa itu nanti bisa punya income sendiri walaupun masih belajar, dan itu menyiapkan diri di masa depannya. Dan itu saya harap anak-anak ini dengan adanya marketplace yang dimiliki oleh madrasah bisa nitipin yang dijual, dia bikin apa bisa dijualkan di madrasah gitu. Nah ini jadi kesempatan usaha bagi semuanya, tidak hanya siswa ya, tapi guru juga bisa. Iya, gitu. iya. Otomatis guru juga diajarin loh Pak. Iya, nanti kan ada pendampingannya. Masalah apa Pak? Kita akan melakukan pendampingan. Ya, rencananya itu programnya gimana Mas? Iya. Dengan siapa gitu? Oh, Kerjasama dengan siapa? PKK itu kan iya. kalau bisa ngembangkan kita bisa di Kementerian Tenaga Kerja kan ada Dikdikbud itu. Ya nanti kita akan, sebenarnya di madrasah itu sudah ada BKK, cuma memang saat ini BKK kita masih belum begitu aktif, maka kita akan berusaha mengaktifkan kembali dengan perpaduan dengan bidang kewirausahaan. Kalaupun di kita sebenarnya sudah ada unit produksi, tapi kita akan maksimalkan lagi unit produksi ini dengan pendampingan kepada yang diberi tugas sebagai pengembang kewirausahaan. Baik, terima kasih. Cukup jelas nanti arahnya kemana untuk menyiapkan generasi emas. Iya, gitu, Pak. Hanya memberikan pembekalan yang memadai bagi siswa-siswa yang bisa jadi karena satu dan lain hal itu berbeda pilihan. Ada yang kepingin melanjutkan ke jenjang pendidikan terbekali. Terbekali. Kemudian yang kalau satu dan lain hal kepingin untuk segera meringankan beban orang tua atau yang lain. Terbekali juga. Ini luar biasa ini. Ya, Kalau macam madrasah yang model memberikan pembekalan tentang soft skill ya. tentang keterampilan ini luar biasa. Siap ya Pak. Dan Diharapkan. sukses ini. Amin. Amin. Diharapkan kita kan mandiri, generasi mandiri secara finansial, Iya. juga mandiri nanti. Ya memang harapannya menghadapi- kalau ini kita punya active income dari marketplace ini, ada beberapa sektor kegiatan madrasah yang bisa dibiayai melalui unit usahanya kita. Jadi kita akan lebih memaksimalkan kegiatan siswa yang dibiayai dari kegiatan produksi ini. Karena kita sudah punya potensi semuanya. Insya Allah. Jadi MAN sudah sebenarnya sudah lama Pak, kita jadi dulu pernah bermain dengan SMK 2 ya kayak gitu. Jadi sebenarnya kita sudah punya paketan yang harus dikembangkan, dan mungkin ini di eranya Pak Zuri ini mau lebih baik lagi kayak gitu. Baik, kembali lagi ke topik kita ya, bahwa tadi kan di awal kita bagaimana peran dunia pendidikan, masyarakat juga tokoh agama untuk mempersiapkan generasi emas yang diharapkan tadi tahun 2045 tadi yang berperan aktor utamanya kan itu kayak gitu. Kemudian kita dengan di podcast ini kan dalam rangka juga memperingati menyongsong HUB Kemenang. Lah judulnya kan HUB Kemenang itu temanya adalah apa tadi? Umat rukun menuju Indonesia emas. Nah ini ujung-ujungnya ini
rukun. Nah ini kan tokoh agama penting banget ini. Rumat rukun sih rukun ki sapa? Di negara kita ini yang sangat majemuk ya, luar biasa perbedaan kita. Ya memang itu sudah sunatullah ya Pak ya, bahwa kita memang berbeda. Ya podo kabeh malah kok ora nek senile kayak gitu katanya. Jadi lah yang berbeda-beda yang majemuk ini kan kadang satu sisi keistimewaan yang perlu disyukuri karena memang sudah sunatullah, Indonesia luar biasa kayak gitu. Tapi satu sisi kan juga ada meletup-letup ya gitu. Meletup-letup ya akhirnya jadi gesekan, dan ini kalau tidak rukun akhirnya kan mau dibawa kemana ya kayak gitu. Lah generasi Z ini kan generasi yang paling melek teknologi. Yang kita bicarakan generasi Z yang besok menjadi aktornya. Dan 2025 ini mau udah nggak Z lagi tapi mau beta Pak katanya. Nggak tahu nanti kayak apa beta. Kan habis Z alpha. Ya alpha kan dari tahun berapa? 2011 sampai 2024 ya. Ini. Jadi yang paling melek teknologi dan apapun kan bisa dilihat. Apapun bisa, siapapun bisa nulis. Nah kadang kan nulisnya ini loh Pak. Nulisnya kan kadang bukannya apa-apa ya. Kadang nggak punya background untuk nulis ini, nggak tahu ilmu tapi nulis. Nah akhirnya karena yang dilihat melek teknologi di situ anak-anak yang notabene secara spiritual mungkin belum sepengalaman poro-poro guru yang benar-benar tadi dikatakan oleh Pak Yai punya keikhlasan yang luar biasa. Ini kan melihat hanya tidak tanpa tabayun Pak. Dan ini kan juga memicu kadang perpecahan. Nah di Kementerian Agama kan ada setiap tahun itu ada inisiator muda moderasi beragama. Nah, itu sudah ada di programnya Kementerian Agama. Nah ini juga saya pikir berhubungan dengan kerukunan ini Pak. Ya, bagaimana supaya letupan-letupan ataupun biar generasi Z itu juga share harus tabayun, bukan sarser dibocor orang sarser. Kayak gitu kan seringnya. Ya, itu gimana Pak supaya biar mereka punya jiwa moderat ya, tahu membedakan tabayun sih lah. Nek ora usah ngomong langsung percaya isine iki tapi enggak tabayun kayak gitu kan. Ini kan juga memicu ketidakrukunan kan. Monggo pripun ini sebagai tokoh agama ini. Oke. Rukun situasi yang tidak saling bertengkar itu memang sangat diperlukan. Jadi tadi ketika sudah sedemikian bagus program kita, itu kalau kemudian sivitas akademikanya tidak rukun ya sama saja. Jadi rukun itu sangat penting ke situasi saling menghargai, untuk tidak saling mencurigai, kalau bisa yang justru saling mendukung. Sekalipun berbeda latar belakang, sudut pandang, tapi kalau bisa saling bagus. Saya malah sujud teringat ketika bagaimana awal-awal dakwah Rasul membangun masyarakat di Makkah, karena tidak rukun, hanya tidak bisa. Hanya sekedar berpikir agama itu tidak bisa. Jadi menjadi kondisi awal ya harus itu. Nah, kemudian ketika ada perjanjian untuk tidak saling menyerang sejak lama, tapi boleh diskusi berbicara tentang keilmuan, tentang agama sekalipun tidak ada larangan. Nah, mereka baru bisa berpikir tentang agama, berpikir tentang butuhnya untuk memajukan masyarakat. Dan luar biasa ketika terjadi hijrah ke Madinah, di sana rukunnya luar biasa. Berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi ketika mereka sepakat untuk membangun bersama, maju bersama, itu Kanjeng Nabi sampai menyebut man adzau faqad adza, siapapun yang menyakiti mereka sekalipun mereka bukan muslim, itu sama saja menyakiti aku. Nah, ini artinya rukun, situasi tenang itu sangat diperlukan, dan ini menjadi satu hal yang memang seharusnya bisa diperankan bagi teladan kerukunan oleh para tokohnya, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, semuanya rukun.
menyerang, tapi perbedaan ini bisa disatukan dalam harmoni untuk mengantarkan bersinergi untuk mengantarkan Indonesia Emas. generasi penerus kita meraih Indonesia Emas sebagai generasi emasnya. Luar biasa Pak. Ya Allah. Jadi ini kita bertengkar itu energi kita kan otomatis ke situ semua. Ya sama, pikirannya juga sama. Pikirannya juga lah, nah kan bicaranya menang kan gitu. Saiki kalah, bicaranya iso bales. Iya kan hanya ke situ terus. Jadi tidak berpikir bagaimana ke depan kan gitu. Yang penting aku menang gitu. Rupanya energi kita habis di situ. Maka ini memang menjadi fondasi penting bahwa rukun itu akan membawa ya Indonesia menjadi generasi yang luar biasa ya kalau kita bentengi kerukunan. Harus enggak harus berbeda, emang harus berbeda, memang begitu kita ciptakan. Ini Kementerian Agama menjadi ujung tombak Harusnya dan man ini karena bagaimanapun juga masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bertuhan, beragama. Kalau sampai kemudian umat beragamanya tidak rukun, contohnya cukup bagaimana kita gitu. mempersiapkan generasi penerus kita. Ya berarti pas banget ini tema kita ini dari umat rukun menuju Indonesia emas ya, ini bagus banget karena sebagai benteng Kementerian Agama dan MAN ini bagian dari Kementerian Agama sudah selayaknya kita menjadi ujung tombak kerukunan umat beragama. Sampai juga kita butuhkan para tokoh-tokoh agama yang mendamaikan ya. Kadang Pak saya lihat di tingkat atas itu baik-baik saja ya Pak ya. Tapi di tingkat bawah ini loh kadang saya berantem orang saya dure masalah kan ini sama gigit gue gitu. Ya, gimana ya? Memang ini memang sudah bawaan juga. Nggak ada Pak ya. Jadi Terjadi seperti itu kan ya maklum ya. Karena tidak semua orang mampu menempatkan pada posisinya masing-masing. Intinya menempatkan di posisi masing-masing. Itu yang paling penting. Kali kelas mikirnya kayak kepala sekolah. Ini sini nyalahin kepala sekolah. Rasani. Rasani kecil rasani deh. Tapi ini terjadi. Nah ini kan sangat rawan. Ketika nanti ini sesuatu terdengar oleh murid, wah dampaknya luar biasa lagi. Waduh kita ladan lagi Pak. Kerukunan di aktor-aktor utama ini menjadi sesuatu yang sangat diperlukan sebagai aktor utama sekaligus sebagai panutan generasi penerus kita. Luar biasa sekali. Closing statement aja nih. Bagaimana ini? Ya luar biasa sekali kita alhamdulillah ketemu. Ya kayak dengerin gimana ya? Oh enak sekali kita membayangkan bagaimana anak-anak cuma zaman dulu meneh sih. Memang kalau zaman dulu itu kayak gitu. Apa yang kita rasakan kan bagaimana kita benar-benar tawadhu sama guru dan sebagainya. Itu bisa nggak dihadirkan lagi sekarang. Maka kita memang peran guru itu sangat vital. Walaupun misalnya Mbah Google itu tetap kita sebagai benteng bagaimana karakter anak-anak Gen Z ini biar tetap kita walaupun mereka hidup di zamannya tapi tidak melupakan karakter kita sebagai seorang yang Islam ya atau punya yang diteladankan oleh Rasulullah bagaimana benar-benar menjadi uswatun hasanah kita kayak gitu. Closing statement aja dari Pak Yai dulu atau Pak Yai? Ya, rasanya kok karena mengalirnya begitu asik sampai kita terpikirkan untuk closing. Tapi saya kepingin mengingatkan kembali bahwa kita punya satu teladan yang bagus dalam hal bersatu, saling mendukung, sekalipun berbeda posisi, berbeda karakter, berbeda agama, seperti layaknya jari tangan kita yang 5. Beda semua, posisinya semua, namanya sama, spesialisasinya beda-beda. Ketika 5-5-nya itu tidak saling mendukung, tidak saling ada yang mutung gitu kan 5-nya, sekalipun kadang-kadang ya tidak digunakan tapi tidak mutung gitu. Tidak mengganggu yang lain, itu apapun pekerjaannya tuntas selesai gitu kan. Tapi kalau ada satu saja yang mutung nggak mau dibingungkan, nggak mau tetap kaku terus, itu yang lain pasti akan terganggu sehingga kesuksesannya pun juga
sehingga elemen masyarakat, elemen sekolah, elemen bangsa ini ada satu saja yang bermasalah, yang tidak mau bersatu dengan yang lain, tidak mau rukun dengan yang lain. Maka program apapun yang Canangkan. ini juga sangat berpotensi untuk tidak sukses. Jadi rukun bahwa Indonesia sukses menuju untuk meraih Indonesia emas dengan generasi emas. Alhamdulillah ya Allah, luar biasa. Oke Pak Yuri sekarang. Jadi karena kita itu menyongsong Indonesia emas, maka ada pun beberapa kegiatan termasuk bagaimana kita mencanakan budaya baru madrasah, ya, budaya melaju dan juga budaya siswa madrasah. Ini harapannya kita memberi tonggak, memberi dasar bagi para siswa untuk lebih maju. Tentunya ini tidak bisa lepas dengan riyadhah para guru kepada murid supaya dalam melaksanakan ini podo ikhlas, podo semangat, sama-sama saling memiliki, sama-sama saling bertanggung jawab. Guru bertanggung jawab bagaimana siswa ini lebih baik. Siswa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, mempertanggungjawabkan kepada orang tua yang nyekolah. Ini sama-sama berjalan dengan baik. Dan tidak lain, kenapa kami mengundang dari tokoh agama, tonggak awal dari kepemimpinan kami harapannya adalah mendasari madrasah ini dengan adab, akhlak, dan agama. Segala sesuatunya kalau kita landasi dengan agama, insya Allah kita harapannya adalah keberkahan. Demikian. Luar biasa, terima kasih sekali Pak Yai Nuril sama Pak Zuri. Podcast kita luar biasa hari ini. Jadi setiap generasi ada zamannya, setiap zaman ada generasinya. Kemudian Gen Z ini tetap gen yang luar biasa di zamannya. Jadi memang butuh perhatian dan riyadhah kita, terutama para guru-guru, bahwa tetap peran kita itu vital. Kita tetap menjadi aktor, tidak tergantikan oleh Google. Kayak gitu. Terima kasih sekali. Kita akan jumpa lagi. Semoga bisa undang Pak Yai lagi ke sini, meluangkan waktunya. Terima kasih sekali. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.